proses tu titiang wayan gede lamopia pinaka penyuluh non PNS ring Kementerian Agama Kabupaten Gianyar ninggalane becik ni makin oleh kesempatan untuk memberikan penyuluhan yang tentang keteladanan. Untuk video ini Titiang akan bikin yang semenarik mungkin dan dengan bahasa yang campur untuk bisa lebih gampang kita mengerti. Hampura dungun antukan tambat ke lintang nas lugro untuk melingsir Titiang dari sane wikan sane pengisir bapo meme sane ampun dua orang niki santukan tamat titiange kelintang. Inggih pinaka penyuluhan titiang murda keteladanan. Amburo niki keteladanan niki patut pisan kita terapkan dalam kehidupan beragama. Baik, seperti yang kita tahu, keteladanan sangat penting bagi kita dalam proses melakukan ajaran agama Hindu. Titiang di sini akan bicara tentang contoh-contoh keteladanan yang perlu kita teladani dan kita bisa lihat dalam fenomena-fenomena masyarakat yang ada. Nah, sebagai contoh, teladan merupakan perilaku yang perlu kita tiru dan laksanakan sehingga menjadi tuntunan bagi umat kita, perilaku kita ke depan untuk senantiasa mencapai kebahagiaan dan kerukunan antara umat beragama. Keteladanan kita sendiri kita bisa lihat, nah sekali bahwa bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran agama yang tulus dan ikhlas. Ya, seperti meyanyo meniki. Meyanyo kita harus tulus dan ikhlas. Dengan contohnya meyanyo, kita tahu yanyo yang di Bali atau yanyo yang kita lakukan sangat meriah sekali. Dan jangan sampai bisa yanyo yang suci ini kita nodai dengan sifat-sifat yang tidak kita bisa tiru atau tidak bisa diteladani. Contohnya, begitu besar yannya kita seperti meyanyo karyo meriah dengan gamelan yang meriah, percaruan yang besar, yanyo yang besar, kita nodai dengan perilaku-perilaku yang tidak bisa diteladani. Seperti contohnya kita meyanyo hanya namanya aja meyanyo, tapi kita saling bertengkar. Ya, contohnya kalau bahasa gini ya, lumrahnya beda warna baju kita bisa bertengkar di puro. Ya, ini baju A baju merah, baju B baju kuning, baju si C baju hijau, ya ciwang barak ciwang merah, ya seperti itu. Dituangnya lebih, ini uangnya tunin. Nah, seperti ini kok. Jadi bagaimana kita bisa mempersatukan diri dengan perbedaan di dalam melakukan yadnya. Terutama kita dalam Hindu di Bali, kita menyebut ada beberapa contoh yang sering kita ada di fenomena di masyarakat tentang perselisihan antara wangsa, soroh kulit dan sebagainya. Nah, itu kita harus hindari dan kita harus menjadikan kulit atau warna kita menjadikan sebuah dinamika yang berbedaan untuk kesatuan kita. Jadi wangsa atau setara sosial kita harus kita ramu menjadi sebuah perbedaan yang multikultur yang bisa mempersatukan istiadat agama kita. Nah, jadi agama dihiasi dengan setara sosial, kasta, warna, soroh,
itu adalah merupakan kulit. Ya, kulit, kalau kita bisa, kulit ini bisa bersatu, otomatis eh, di dalam kulit ini akan bisa tangguh atau bersatunya. Makanya kalau kita bicara tentang secara sosial atau kasta, warna, soro, itu kita bersatu, wah, waduh, niscaya agama Hindu akan menjadi agama yang sangat kuat. Dan dengan kebudayaannya yang sangat banyak, dengan berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan, yaitu satu untuk yannya atau ketuhanan. Nah, gitu kita. Jadi kesatuan, keikhlasan itu sangat perlu untuk diteladani dalam kita melakukan proses peragamaan. Nah, baiklah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, video ini kita bisa uraikan beberapa contoh-contoh fenomena yang perlu kita teladani atau kita perlu hindari untuk agama kita. Contohnya, kalau kita melakukan upakara di korban suci kepada Tuhan dengan melakukan yadnya. Yadnya ini kan adalah korban suci, ya, korban suci yang tulus ikhlas dari kita untuk kita sembahkan kepada Tuhan, untuk rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa cinta kita pada Tuhan, dan rasa bahagia kita atas karunia yang diberikan kepada Tuhan. Nah, seharusnya kita yang berkorban. Tapi jangan lupa, seringkali kita lihat bahwa seringkali kita yang mengorbankan agama itu sendiri. Contohnya begini, misalnya kita melakukan upacara dengan melakukan judi, ya, dalam tanda kutip tabuh rah. Kita dalam sastra kita ketahui tabuh rah itu hanya dilakukan 3 saat, atau pengorbanan hanya 3 kali dalam pertarungan ayam itu sendiri. Tapi dalam belakangan kita lihat implementasi tabura itu melebihi dari 3 saat atau cenderung mengarah ke judi. Nah, suatu ketika tabura ini menjadi judi dan akhirnya berapa kali saat, ya, entah itu 10 kali, entah 50 kali saat, akhirnya polisi kan datang, dimana semua oknum yang judi ini ditangkap dan akhirnya masuk koran, masuk media cetak, masuk berita, dan nama pura itu tercantum dalam berita itu. Nah, telah terjadi penggerbekan judi di Puro A, telah terjadi perjudian tajan di daerah atau di Puro B gitu. Itu kan adalah agama yang menjadi korban atau puro yang menjadi korban, bukan kita yang mengorbankan diri untuk melakukan niatnya, tapi puro itu menjadi korban tentang tingkah laku yang tidak perlu ditiru atau diteladani. Nah, itulah yang salah satu fenomena-fenomena masyarakat yang kita perlu cermati dan sikapi. Jadi nilai keteladanan yang perlu adalah dimana kita berniat dengan tulus ikhlas, benar-benar tulus dengan melakukan niatnya. Bagaimana kekusukan kita, kesucian kita dan niatnya sendiri dijaga untuk kelancaran agama, untuk kita persembahkan tulus ikhlas ini atau yadnya ini kepada Tuhan. Nah, dan satu contoh lagi yang perlu kita cermati, ada teman-teman cermati, ada fenomena anak muda biasanya kalau kita lihat begitu megahnya, begitu usuknya upacara di pura, ada sekelompok pemuda misalnya atau sekelompok orang-orang atau ya mabuk atau
melakukan minuman-minuman keras di pura, ya, dengan alasan bekemit atau dengan alasan apapun yang ada di kegiatan di pura. Nah, perilaku-perilaku ini kita perlu introspeksi diri, bagaimana hal ini bisa menodai kesucian pura, kemegahan upacara, menodai ketulusan ikhlasan kita dalam niatnya. Nah, dalam hal ini kita perlu cermati bersama-sama bagaimana menyaring atau mengintrospeksi, menahan diri dalam melaksanakan niatnya dengan melakukan hal-hal yang baik yang perlu diteladani dalam beriannya. Nah, seperti itu contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Semoga contoh atau implementasi atau nilai-nilai keteladanan yang kita ambil dari fenomena masyarakat atau fenomena yang ada di dalam masyarakat, kita bisa introspeksi diri dan menjadikan kita lebih bahagia dan bisa lebih usuk dan lebih tulus ikhlas untuk beriannya, dan tanpa menodai iannya itu sendiri dengan beberapa dalih kegiatan yang memanipulasi iannya itu sendiri. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan introspeksi dalam berkehidupan beragama. Dan ke depan semoga kita menjadi manusia yang berbahagia semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.